Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Oktagianti dengan NIM 23053040. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi regional dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Pada pertemuan 1, kita membahas mengenai ekonomi regional dan ruang lingkupnya. Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana aktivitas ekonomi tersebar dalam suatu wilayah dan bagaimana interaksi antar wilayah tersebut bisa terjadi. Pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lokasi, ketersediaan sumber daya, kondisi infrastruktur, serta adanya aglomerasi industri. Terdapat dua cara pandang dari pembangunan wilayah, yaitu pembangunan dari bawah dan pembangunan dari atas. Pembangunan dari bawah berarti pembangunan dimulai dari masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini menyesuaikan pembangunan dengan karakter wilayah karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Selanjutnya, pembangunan dari atas adalah pembangunan yang direncanakan dan diarahkan oleh pemerintah pusat atau daerah, lalu diterapkan kepada masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fokus utama ekonomi regional. Fokus utama ekonomi regional adalah melihat perkembangan ekonomi suatu daerah dengan memperhatikan kondisi wilayahnya. Yang pertama ada ruang. Ekonomi regional memperhatikan letak dan kondisi suatu daerah. Lokasi dekat dengan pelabuhan, jalan raya, ataupun pusat kota biasanya membuat kegiatan ekonomi lebih cepat berkembang. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada wilayah. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda seperti sumber daya alamnya, tenaga kerjanya, dan sektor unggulan. Karena perbedaan ini, pembangunan yang tidak merata, ada daerah yang cepat maju dan sementara ada daerah lain yang berkembang lebih cepat. Selanjutnya ada peran institusi atau kebijakan. Kemajuan suatu wilayah juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kualitas kepemimpinan, serta lembaga yang mengelola pembangunan. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi regional. Yang pertama, adanya ketimpangan antar wilayah, distribusi sumber daya alam, dan kesempatan kerja yang tidak merata seringkali membedakan wilayah perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, infrastruktur terbatas. Kurangnya sarana fisik, seperti listrik ataupun transportasi menghambat efisiensi produksi dan konektivitas. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi rendah. Kurang lancarnya perpindahan modal dan tenaga kerja antar pulau atau antar daerah. Selanjutnya, kualitas SDM yang rendah. Akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang terbatas menurunkan produktivitas tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir ada ketergantungan sektor primer. Perekonomian yang masih bertumpu pada pertanian, akses ekstraksi bahan mentah membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga. Materi selanjutnya, peran dan manfaat ekonomi regional. Manfaat ekonomi regional secara makro berkaitan dengan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan manfaat ekonomi regional secara mikro lebih berkaitan dengan kebutuhan perencanaan wilayah, perilaku usaha, atau investor dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi. Beberapa peran dan manfaat dari ekonomi regional yang pertama yaitu menentukan sektor potensi unggulan. Ekonomi regional dapat membantu dalam menentukan sektor potensi unggulan di wilayah yang akan memiliki daya saing dan potensi hasil yang besar. Yang kedua, menganalisis potensi ekonomi. Ekonomi regional dapat membantu dalam menganalisis potensi ekonomi di wilayah tersebut. Yang ketiga, menganalisis ketersediaan fasilitas wilayah. Ekonomi regional dapat membantu dalam menganalisis ketersediaan fasilitas wilayah seperti jaringan, transportasi, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Yang keempat, membantu perencanaan wilayah. Ekonomi regional dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses perencanaan wilayah, sehingga membantu dalam menentukan suatu lokasi kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada membantu pengembangan infrastruktur. Ekonomi regional dapat membantu pengembangan infrastruktur seperti jaringan transportasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di pertemuan kedua, kita membahas mengenai ukuran-ukuran ekonomi regional.
Yang pertama ada indikator produktivitas, yang di dalamnya terdapat pertama produk domestik regional bruto, atau yang disingkat dengan PRDB. PRDB adalah ukuran utama untuk mengetahui seberapa besar kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. PRDB menghitung seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain di wilayah tersebut. Dengan melihat PRDB, kita bisa mengetahui apakah suatu daerah termasuk daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi atau rendah. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja regional. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output di suatu wilayah. Jika tenaga kerja di suatu daerah memiliki keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang baik, maka biasanya produktivitasnya juga akan tinggi. Yang selanjutnya yaitu produktivitas modal regional. Selain tenaga kerja, modal juga merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Modal itu dapat berupa mesin, gedung, peralatan, infrastruktur, maupun investasi uang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas modal menunjukkan seberapa efektif modal tersebut digunakan untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya yaitu ada indikator pendapatan yang di dalamnya itu yang pertama ada pendapatan regional. Pendapatan regional adalah total pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat di suatu wilayah sebagai hasil dari kegiatan ekonominya. Pendapatan regional mencerminkan hasil dari proses produksi yang terjadi di daerah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki banyak industri, pusat perdagangan, dan kegiatan jasa yang berkembang, maka pendapatan regionalnya cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini diperoleh dengan membagi total pendapatan regional dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapatan regional. Pertumbuhan pendapatan regional menunjukkan perkembangan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Indikator ini melihat apakah pendapatan daerah mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan setiap tahunnya. Jika pendapatan terus meningkat secara konsisten, berarti kegiatan ekonomi berkembang dan kondisi ekonominya relatif stabil. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan rendah atau bahkan negatif, maka bisa jadi adanya tanda masalah seperti menurunnya produktivitas, berkurangnya investasi, atau meningkatnya pengangguran. Yang selanjutnya yaitu struktur ekonomi regional. Yang terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sektor primer. Sektor primer adalah sektor yang langsung memanfaatkan sumber daya alam. Kegiatan dalam sektor ini biasanya menghasilkan bahan mentah yang belum diolah. Contohnya adalah pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Yang kedua ada sektor sekunder. Sektor sekunder adalah sektor yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Sektor ini mencakup industri pengolahan, konstruksi, dan manufaktur. Dominasi sektor sekunder menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah mengalami proses industrialisasi dan memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang lebih maju dibandingkan daerah yang hanya bergantung pada sektor primer. Selanjutnya ada sektor tersier. Sektor tersier adalah sektor jasa yang memberikan layanan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah perdagangan, transportasi, perbankan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan jasa lainnya. Di kota-kota besar, sektor tersier biasanya menjadi sektor yang paling dominan. Dan yang terakhir, ada perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi regional dapat berubah seiring waktu. Biasanya perkembangan ekonomi ditandai dengan bergesernya dari sektor primer ke sektor sekunder, lalu ke sektor tersier. Proses ini disebut dengan transformasi struktural. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita membahas mengenai teori lokasi dan aglomerasi. Teori lokasi merupakan dasar penting dalam ekonomi regional karena membahas bagaimana pelaku ekonomi menentukan lokasi usaha agar memperoleh efisiensi dan keuntungan yang paling maksimal.
pemilihan lokasi sangat menentukan besarnya biaya produksi, biaya transportasi, akses pasar, serta distribusi output. Oleh karena itu, lokasi bukan sekedar tempat, tetapi merupakan keputusan strategis dalam kegiatan ekonomi. Tujuan teori lokasi yaitu yang pertama, membantu memahami pengaruh faktor geografis terhadap kegiatan ekonomi. Teori lokasi membantu menjelaskan bagaimana jarak, akses transportasi, dan kedekatan dengan pasar mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan tempat usaha. Yang kedua, menentukan lokasi yang paling optimal. Melalui teori lokasi, individu maupun organisasi dapat menilai lokasi mana yang memberikan biaya paling rendah dan keuntungan paling besar. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing usaha. Selanjutnya, menganalisis hubungan antar sektor ekonomi. Teori lokasi membantu memahami bagaimana suatu kegiatan ekonomi mempengaruhi sektor di suatu wilayah. Selanjutnya, mendukung perencanaan pembangunan wilayah. Pemahaman tentang lokasi yang strategis dapat membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dan yang terakhir, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Teori lokasi juga penting untuk melihat dampak dan pemilihan lokasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek ini, kebijakan yang dibuat dapat lebih berkelanjutan, tidak hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyejahterakan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu lokasi industri dan aglomerasi. Konsep lokasi industri berkembang menjadi teori aglomerasi, yaitu kecenderungan perusahaan untuk berkumpul di suatu wilayah tertentu. Aglomerasi terjadi karena adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kedekatan geografis antar perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong aglomerasi industri yaitu infrastruktur yang memadai, ketersediaan jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air, dan jaringan komunikasi yang baik, membuat biaya distribusi dan produksi menjadi lebih efisien, sehingga menarik perusahaan untuk berlokasi di wilayah tersebut. Selanjutnya ada biaya transport yang rendah. Semakin rendah biaya pengangkutan bahan baku atau distribusi barang jadi, semakin besar pula perusahaan untuk berkumpul di waktu yang sama. Selanjutnya yaitu dukungan kebijakan pemerintah, insentif pajak, kemudahan perizinan, pembangunan kawasan industri, serta regulasi yang mendukung infrastruktur. Selanjutnya, perkembangan urbanisasi. Pertumbuhan kota meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta menyediakan tenaga kerja yang lebih beragam dan terampil. Dan yang terakhir ada kemajuan teknologi. Inovasi dan perkembangan teknologi mendorong kolaborasi antar perusahaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, itu terdapat 5 soal esai dalam pertemuan keempat. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.